Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Sumar Saputra di Digit Interior saya 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan sains komunikasi saya tentang materi multiple linear regression yang diambil dari dataset Kaggle. Pertama-tama, kita akan bahas latar belakang. Efisiensi bahan bakar merupakan salah satu aspek penting dalam industri otomotif karena berpengaruh langsung terhadap biaya operasional kendaraan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan motor yang hemat energi, analisis terhadap faktor-faktor yang mengaruhi efisiensi bahan bakar menjadi hal yang dilakukan untuk diteliti. Salah satu cara untuk memahami hal tersebut adalah menggunakan dataset MPG atau miles per gallon yang berisi data mengenai spesifikasi kendaraan seperti jumlah silinder, akselerasi, dan horsepower, serta tingkat efisiensi bahan bakarnya dalam satuan mil per gallon. Dataset ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara karakteristik mesin dengan konsumsi bahan bakar menggunakan metode regresi linear berganda. Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana variabel seperti jumlah silinder, akselerasi, dan tenaga mesin berpengaruh terhadap nilai MPG. Selain itu, penggunaan dataset MPG juga memberikan manfaat edukatif karena dapat digunakan untuk mempelajari penerapan metode statistik dalam kasus nyata, sekaligus memahami bagaimana performa mesin berhubungan dengan efisiensi energi kendaraan. Dengan demikian, penelitian menggunakan dataset MPG menjadi relevan baik secara ilmiah maupun praktis dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan di bidang otomotif. Selanjutnya adalah detail dataset yang telah saya pakai. Dalam penelitian ini digunakan 4 variabel, yaitu variabel dependent Y dan 3 variabel independent X1, X2, dan X3. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut. Variabel dependent atau Y ini menggunakan MPG yang paling kanan ini atau miles per gallon. Variabel ini menunjukkan efisiensi bahan bakar kendaraan, yaitu jarak tempuh kendaraan dalam 1 mil yang dapat dicapai dengan 1 galon bahan bakar. Semakin tinggi nilai MPG, semakin hemat konsumsi bahan bakar kendaraan tersebut. Variabel ini menjadi variabel terikat karena nilai dipengaruhi oleh karakteristik kendaraan seperti jumlah silinder, akselerasi, dan horsepower. Yang kedua adalah variabel independent X, ada 3, yaitu X1 adalah silinder. Variabel ini menyatakan jumlah silinder pada mesin kendaraan yang menunjukkan besar kecilnya kapasitas mesin. Semakin banyak jumlah silinder, maka tenaga yang dihasilkan mesin semakin besar. Namun, konsumsi bahan bakar juga meningkat. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah silinder dan efisiensi bahan bakar MPG punya bersifat negatif, atau semakin baik silinder, semakin rendah nilai MPG. Yang kedua adalah yang X2 adalah akselerasi. Variabel akselerasi menggambarkan kemampuan kendaraan dalam bersifat laju dalam kecepatan rendah kecepatan tertentu, biasanya 0 sampai 60 mph dalam 1 detik. Akselerasi yang lebih cepat dapat menunjukkan performa yang baik, tetapi juga mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Hubungan antara akselerasi dan NPG dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada efisiensi desain mesin kendaraan. X3 yaitu horsepower. Horsepower menunjukkan besar tenaga yang dihasilkan oleh mesin kendaraan dan diukur dalam satuan tenaga kuda atau HP. Semakin besar nilai horsepower, maka semakin tinggi tenaga yang mampu dihasilkan kendaraan. Namun secara umum, konsumsi bahan bakar juga meningkat. Dengan demikian, hubungan antara horsepower dan MPG bersifat negatif, di mana peningkatan horsepower cenderung menurunkan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya adalah pengolahan menggunakan multiple linear regression. Untuk mencari fungsi multiple linear regression, langkah awalnya adalah mencari nilai kuadrat dan hasil perkalian silang dari masing-masing nilai X1 sampai X3 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk perkalian silang seperti X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3. Dan ini setelah dikuadratkan, kalian silang maka angka selanjutnya adalah dikuadratkan. Untuk dikuadratkan, X1 dipangkatkan 2, X2 dipangkat 2, X3 dipangkat 2. Dari hasil perhitungan tabel di atas, didapatkan persamaan multiple linear regression dan kita masukkan pada rules berikut. Y sama dengan A plus B1 dikali X1
plus B2 dikali X2 plus B3 dikali X3 dan seterusnya. Selanjutnya, tinggal memasukkan data yang sudah terjadi pada rumus tersebut. Persamaan 1, 926 sama dengan 926 sama dengan 50A plus 320 dikali B1 plus 691 dikali B2 plus 6777 dikali B3. Persamaan kedua, 5610 sama dengan 320 dikali A plus 2192 kali B1 plus 44.271 dikali B2 ditambah 45.872 dikali B3. Persamaan ketiga seperti ini dan persamaan keempat seperti ini, sehingga apabila dimasukkan ke dalam matriks menjadi seperti 50, 320, 691, 6.700 seperti persamaan yang ini. Dan yang 926 kita diberikan ke sini. Dan persamaan dan sama seperti persamaan 2, 3, dan keempat. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi dengan eliminasi Gauss, yaitu langkah pertama R2 per R1 sama dengan 0,047219 R2 min R1 dikali 0,047219. Langkah kedua adalah R3 per R1 sama dengan 0,101963 R3 min R1 dikali 0,101963. Langkah ketiga adalah R4 per R1 sama dengan 0,007378 R4 min R1 dikali 0,007378. R3 per R2 sama dengan min 0,063983 R3 min R2 dikali min 0,063983. Angka selanjutnya R4 min R2 sama dengan 0,045391 R4 min R2 0,045391. Langkah selanjutnya adalah R4 min R3 sama dengan min 0,223049 R4 min R3 dikali min 0,223049. Angka ke-7 adalah R4 per R3 sama dengan min 0,223049 R4 min R3 dikali min 0,223049. Angka ke-8 adalah R1 per 6777. Langkah ke-9 adalah R3 per 46,265992. Dan langkah terakhir adalah R4 per negatif 1079,317752 dan didapatkan hasil seperti ini. Sudah kita menggunakan eliminasi Gauss, kita akan mencari B1, B2, B3 dengan hasil matriks terakhir, yaitu matriks keurutan ke-10 menggunakan substitusi hitung mundur dengan cara seperti ini. Baris keempat ini karena sudah ditemukan B3-nya itu langsung 0,071. Dan baris ketiga yang baris ke ini B2 min 87,186 dikali B3 sama dengan 6,054 sehingga menjadi B2 sama dengan 6 min 54 plus 87,186 dikali B3. Mensubstitusi B3 nya menjadi min 0,071 sehingga menjadi B2 sama dengan 6,054 ditambah 87,186 dikali min 0,071 sama dengan 6,054 min 6,190,205 sama dengan min 0,11285. Baris kedua adalah B1 ditambah min 1831 dikali B2 plus 37,386 dikali B3 sama dengan min 3,526 sehingga menjadi B1 sama dengan min 3,526 plus 1,831 dikali B2 min 37
0,386 dikali B3. Mensubstitusi B2 dan B3 yaitu nilai dari baris kedua yaitu ini min 0,11285 dan juga min 0,071. Setelah kita melakukan substitusi hitung mundur, maka kan hasil yang didapatkan adalah B1 sama dengan min 1,08821, B2 min 0,11285, dan B3 adalah min 0,071. Sesudah mencari nilai B1, B2, B3, kita akan cari nilai A dengan cara seperti berikut. 1A ini maksud dari 1 ini adalah jumlah data. 1A plus 6,769 dikali B1 plus 13,351 kali B2 plus 152,919 dikali B3 sama dengan 16,942. Mensubstitusi nilai B. 1 sama dengan min 1,08821, B2 sama dengan 0 min 0,11285, B3 sama dengan min 0,071, dan mensubstitusinya ke dalam A sama dengan 16,942 min 6,769 dikali min 1,08821 dikurangi 13,351 dikali min 0,11285 dikurangi 152,919 dikali min 0,071. Menghitung satu persatu, setiap kurun ini kita akan hitung satu persatu. Dapatkan hasil seperti ini, dan kita akan substitusi semuanya, karena tiga-tiganya negatif dikurangi lagi, jadi berubah menjadi penjumlahan. Dan A mendapatkan hasil 36,63171. Setelah kita mendapatkan nilai A, B1, B2, B3, setelah mendapatkan di atas sudah benar dengan nilai sebagai berikut. Di sini kita mengecek dengan menggunakan oktav. Selanjutnya kita akan cari diprediksi residual dan residual kuadrat dengan rumus. Diprediksi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Residual rumusnya adalah Y min Y prediksi. R kuadrat sama dengan Y min Y prediksi dipangkatkan 2. Setelah ditemukan data sebagai berikut, hasil dari Y prediksi R kuadrat. Di sini saya menggunakan Y min Y prediksi per Y agar mudah menghitung di bagian MAP yang ini. Didapatkan hasil di atas, kita akan cari atom substitusi MSI, RMSE, dan MAP. Rumus dari MSI sama dengan R pangkat 2 min per N. RMSE sama dengan residual kuadrat per N. MAP ini sigma dari ini, dari apa? Total penjumlahan dari Y per Y prediksi per Y adalah 6,279 yang sebelah sini. 100 dikalikan 100% per N. Kemudian kita akan masukkan angka ke dalam persamaan di atas sebagai berikut. MSC sama dengan 398,4729404 per 50 sama dengan 7,969459. MSE sama dengan tinggal diakar 7 akar dari 7,969459 adalah 2,823023. Dan MAPE adalah ini total dari yang telah saya hitung. Y min Y prediksi aktual min Y prediksi per Y aktual yaitu 6,27997 per 50 sama dengan 0,1256 yang dikalikan 100 menjadi 12%. Kesimpulannya adalah, berdasarkan analisis regresi linear berganda terhadap dataset MPG, dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah silinder dan horsepower memiliki pengaruh negatif terhadap efisiensi bahan bakar atau MPG. Variabel akselerasi berpengaruh positif terhadap MPG, dan yang terakhir adalah model regresi linear berganda dibangun mampu menjelaskan operasi data dengan cukup baik, ditunjukkan oleh nilai MAP, MSI, dan RMSI yang kecil.
Sekian laporan project sains komputasi tentang multiple linear regression dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.